Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, panasnya debat antar 3 capres masih terasa hingga luar forum debat. Capres nomor 2 Prabowo Subianto angkat bicara soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuknya. Prabowo bilang tidak peduli dengan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies dalam debat capres hari Minggu lalu. Kata Prabowo, yang menilai kinerjanya bukan Anies melainkan rakyat. Balasan Prabowo atas skor penilaian kinerja Kementerian Pertahanan dari Anies disampaikan Prabowo saat safari politik di Palembang. Sudah 2 kali Prabowo merespon nilai 11 dari Anies, setelah sebelumnya memberi tanggapan serupa saat berada di Jambi. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, memang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap alasannya memberi Prabowo skor 5 saat debat ketiga hari Minggu lalu. Menurut Ganjar, skor 5 yang ia berikan berdasarkan penilaian atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar bilang target Kementerian Pertahanan tidak tercapai dan tak adanya buku putih pertahanan. Ini poinnya apa Pak, Bapak memberikan nilai 5? Ya karena targetnya tidak tercapai, perintah undang-undang untuk membuat buku putih pertahanan juga nggak ada gitu ya. Terus kemudian skor-skor dari dunia yang kemarin datanya saya tampilkan itu menunjukkan kondisi yang menurun. Itu aja. Dalam debat ketiga Capres hari Minggu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanyakan penilaian kinerja Kemenhan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar memberi nilai 5, sedangkan Anies nilainya 11 dari 100. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Sebelumnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga secara keras memberikan tanggapan atas pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340.000 hektar dalam debat calon presiden ketiga. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anies saat debat. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Saudara ada pula. Ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Dalam debat Capres ketiga, Anies menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anies dan menyebut data yang disampaikan Anies Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anies mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang.
Panasnya debat antar tiga capres masih terasa hingga luar forum debat. Dalam beberapa kali kesempatan di hadapan pendukungnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerang pernyataan Capres Anies Baswedan mulai dari soal etik, kinerja Kemenhan hingga food estate. Kenapa Prabowo Subianto harus merespon pernyataan Anies dengan keras setelah debat selesai? Kita ulas lebih dalam lagi bersama narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang melalui virtual. Sudah ada juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal, dan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Andre, saya langsung aja nih nanya, kenapa diresponnya baru setelah selesai debat, tepat di hadapan pendukungnya? Jadi begini, Mas Anies Baswedan itu memberikan keterangan kebohongan-kebohongan secara terbuka kepada publik. Makanya kita respon. 2 kali debat, Anies Baswedan mulai debat pertama dan debat kedua memberikan kebohongan, data palsu kepada masyarakat. Mulai debat pertama, 1. Bagaimana Mas Anies mendramatisir saya membawa pendukung Pak Prabowo yang meninggal, ini keluarganya ada di belakang saya. Bagaimana kita semua tahu Harun Ar-Rasyid itu anak umur 15 tahun yang datang melihat ada kejadian kerusuhan, ya, tidak punya hak suara, dan orang tuanya dan teman-teman menyampaikan ini anak yang datang, bukan pendukung Pak Prabowo. Tiba-tiba Anies Baswedan demi ambisi kekuasaan dan syahwat kekuasaan yang begitu besar mendramatisir, menuduh ini pendukung Pak Prabowo di dalam debat pertama. Itu kebohongan dalam debat pertama. Yang kedua, kita mempertontonkan lagi orang yang begitu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan kebohongan-kebohongan lagi. Sebentar, biar rakyat tahu kebohongan Anies. Pertama, ya, dalam debat kedua menyatakan Pak Prabowo menghabiskan anggaran 700 triliun membeli alat bekas. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Anies Baswedan ini menyerang Pak Prabowo secara personal. Padahal kita semua tahu debat kemarin itu soal pertahanan, soal hubungan internasional sebentar dan geopolitik. Dan Mas Anies menyerang secara personal, menganggap Pak Prabowo memiliki tanah 340.000 hektar. Kita semua tahu tanah itu dulu mau diambil oleh asing. Pak Prabowo sebagai patriot menyampaikan ke Pak JK, saya ingin mengelola, dan Pak Prabowo membayar secara cash. Dan itu tanah bukan milik pribadi, tapi itu tanah negara yang dikelola adalah hutan tanam industri. Pertanyaan saya adalah kenapa baru direspon usai debat dan responnya cukup keras sebanyak 2 kali? Ya karena memang kita kan tahu setelah debat bagaimana tim sebelah mencoba menggoreng-goreng opini, ya, mencoba melanjutkan kebohongan yang dilakukan oleh calon presidennya. Nah, itu tentu harus direspon, ya, direspon supaya rakyat tahu ada kebohongan, bahkan memberikan angka 11. Ya, Anda bayangkan, yang menikmati, yang menggunakan APBN ini bukan hanya Kementerian Pertahanan. Anggaran itu dipergunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Secara bersama-sama, 3 matra juga melakukan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan. Anggaran itu dikelola bersama. Jadi menurut saya pernyataan Mas Anies yang tidak banyak tahu karena memang tidak punya pengalaman, ya. Pak Prabowo ini punya pengalaman tempur, ya, mempertaruhkan nyawanya, jadi sangat tahu kebutuhan TNI, dan tidak mungkin orang yang mempertaruhkan jiwa dan negaranya mau, ya, mengorbankan prajuritnya. Baik, kami sudah tangkap. Dengan orang yang hanya pandai mengungkap kata-kata manis, janji-janji angin palsu, dan janji-janji angin sorga. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kebohongan, menuduh anggaran 700 triliun, pakai beli barang bekas, lalu menyerang secara personal. Dinilai menyerang secara personal. Baik. Dan bicara soal etika terakhir, ya, sebelum Iqbal jawab. Kita semua tahu, ya, rakyat Indonesia tahu, Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto, bisa jadi orang hebat calon presiden saat ini. Salah satunya ada perannya Pak Prabowo. Baik, kami sudah tangkap. Saya bergeser ke personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya. Sekarang giliran saya, ya. Maling kundang.
gitu loh. Bang Iqbal, Nah, ini dinilai ada kebohongan, ada data palsu, mendramatisir, menyerang secara personal, bahkan disebut dalam tanda kutip malin kundang. Bagaimana respon Anda? Ya ini memang Andre ini cocok banget, persis kayak Pak Prabowo, emosional, ya, egois, arogan, ya, nggak ngasih kesempatan orang ngomong, ya. Loh, Jadi memang yang kita sampaikan gantian. adalah Ditahan dulu, Bang Andre. Anda menyerang. Bang Andre ditahan, silakan, Mas Iqbal. Sekarang giliran saya, ya. Anda harus belajar dari negarawan. Orang kalau negarawan itu habis debat, ya udah selesai, salaman, cipika-cipiki, ya. Karena memang nggak sesuai dengan tagline-nya, menuduh orang pengkhianat, ya. Menuduh Pak Anies mengkhianati Prabowo mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya, santai aja. Ya jadi itu memang dalam politik itu memang kita nih kadang-kadang kenegarawan itu penting, kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut maju sebagai calon. Karena dalam politik itu memang harus ada yang namanya uji kapabilitas, uji kinerja, uji pengalaman. Ya wajar saja orang mempertanyakan karena dia Menteri Pertahanan incumbent, bukan calon yang akan melakukan sesuatu. Dia sudah bekerja hampir 5 tahun. Jadi kami melihat bahwa tidak ada yang rahasia. Pak Prabowo sampai sekarang tidak membantah kalau ada kroninya yang ada di dalam PT-PT yang disebutkan. Tidak dibantah. Berarti iya dong. Harusnya dibantah dong. Tidak ada tuh bahwa kroni saya PT ini, PT itu. Tapi nggak dibantah. Apa gitu rahasia? Ya, jadi sebenarnya yang harus dijelaskan itu adalah sesuatu yang dasar saja. Berarti Pak Prabowo tidak detail, tidak memahami. Ya. Karena apa? Karena sistem anggaran kita, ya, apa yang disampaikan di debat kemarin di searching aja, bisa ada kok di Google, ada kok di website Kementerian Pertahanan. Jadi saya melihat bahwa di dalam konteks debat kemarin itu hal yang biasa. Ya, karena Pak Prabowo ketika dia menanyakan masalah angin, biasa aja, Pak Anies nggak baper kok, nggak dibahas. Ini sampai ngomong goblok, sampai ngomong hewan, itu menunjukkan bahwa ini kelasnya bukan negarawan ini. Nah, bahwa ini memang kelasnya belum matang, harus terus belajar lagi. Ya, karena terus terang, ya, rakyat melihat mana pemimpin yang matang. Harusnya kemarin ketika selesai debat, cipika-cipiki, pelukan biasa aja. Ini langsung kabur, alasan saya lebih senior. Nah, kalau begitu bagaimana rakyat akan menonton, melihat ini? Ya, bahwa sebenarnya kecerdasan emosi, kematangan emosi itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Dan kami melihat bahwa perdebatan-perdebatan kemarin sangat ilmiah. Memang pada faktanya indeks pertahanan kita menurun, ya dari targetnya 79 hanya dapat 64 atau 65, itu faktanya ada, data-datanya ada yang disampaikan Mas Ganjar. Dan yang dinyampaikan ini dua kubu, bukan hanya satu kubu, bukan hanya Anies saja. Mas Ganjar juga memberi nilai 5. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang serius secara emosional, tetapi kami melihat ini adalah bagian dari dinamika perdebatan, ya. Dan tentu saja saya melihat bahwa dalam konteks perdebatan ini kemarin Pak Prabowo nggak bisa menjawab. Oke, Bang Andre, dinilai bahwa Pak Prabowo takut debat. Kenapa tidak dibantah saat debat? Lalu kenapa saat ini Pak Prabowo pernyataannya begitu keras? Apakah memang Anies dinilai sebagai lawan terberatnya? Pertama saya ingin meluruskan dulu. Saya tadi diberikan kesempatan bicara, baru saudara Iqbal bicara. Tapi saudara Iqbal ini ya menuduh saya arogan, padahal masih hak saya bicara. Moderator belum memberikan, ini kan tuduhan yang serius. Ini belum berkuasa saja, sudah begitu otoriter menuduh orang arogan. Mengerikan memang Anda kalau bisa diberikan kekuasaan, dahsyat benar. Satu ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan, sekali lagi ya Pak Prabowo sudah dengan jelas bahwa kita adu program soal pertahanan, ya. Yang permasalahannya kan masalah ini muncul karena memang Anies Baswedan melakukan penipuan, memberikan data-data palsu, data-data hoax dalam debat, ya, dan itu disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kebohongan-kebohongan Anies. Dibantah kemarin dong. Bentar, dibantah kemarin gantian dong. dulu Anda tadi. Masa Anda keliru dibiarin. Gantian Anda dong keliru bicara. dibiarin. Masa orang keliru salah disesat dibiarin. Oke, data hoaxnya data hoax seperti apa, Bang Andre? Apa? Data hoaxnya seperti apa? Anies Baswedan menuduh Pak Prabowo menggunakan APBN 700 triliun membeli barang bekas. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Itu Ya, sangat bengis, sangat kejam yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dalam debat, ini penipuan dan kekejaman Anies memberikan data palsu di dalam debat. Yang kedua, Mas Anies bayangkan ya menuduh Pak Prabowo punya tanah, ya. Ini kan nggak ada urusan. Ini kita tidak
tidak bicara reformasi agraria, kita tidak bicara konteks pertanahan, kita bicara konteks pertahanan, tapi Anies Baswedan ya orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo menyerang secara personal Pak Prabowo. Ini kan mohon maaf, ini budaya politik maling kundang ini dahsyat. Tapi kan disebut bahwa data-data itu sudah akurat menurut tim Anies. Data yang mana, Mbak? Oke, Itu silakan bukan dijawab tanah, kalau gitu, ini bukan Mas Iqbal. tanah Mas Iqbal, yang silakan. dimiliki oleh Pak Prabowo. Ya, jadi gini, Silakan. ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa Anies adalah bohong, tidak paham, berarti Anda menuduh Pak Jokowi di 2019 sama. Karena Pak Jokowi yang pertama kali mengungkap itu, dan sampai sekarang Pak Prabowo nggak membantah. Harusnya bantahan itu dilakukan ketika debat. Itu jangan main di belakang. Ini ketika debat, diem, tapi di belakang berkoar-koar, nuduh orang goblok. Nggak benar, ini menurut saya, ini menunjukkan bahwa tidak siap menjadi pemimpin nasional, pemimpin bangsa. Harusnya yang dilakukan dijawab di situ. Kalau memang salah, mohon maaf Anies, ini salah. 700 triliun itu tidak hanya barang bekas, ada juga barang baru, kan selesai, fine. Namanya orang menyampaikan sesuatu yang dia tahu, lalu tinggal diklarifikasi. Oke, coba kita tanya, kenapa Bang Andre, kenapa saat itu tidak dijelaskan saat debat? Ya, Pak Prabowo kan sudah menjelaskan bahwa saya siap menjelaskan detail. Dari waktu 1 menit, Pak Prabowo bisa menjelaskan secara detail penggunaan anggaran itu. Dan soal keterlibatan orang-orang Pak Prabowo kan jelas. Pak Prabowo menjelaskan itu, data itu tidak benar. Ya, kalau memang ada keterlibatan orang-orang Pak Prabowo melakukan korupsi atau permainan, tentu KPK sudah masuk ke Kementerian Pertahanan. Seperti KPK menangkap waktu itu Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ikut korupsi, tapi gitu loh, Baik. di Kementerian Pertanian. Itu contoh loh, fakta loh. Baik, terakhir respon dari Mas Iqbal, terakhir singkat, waktu kita sudah habis. Kementerian dulu waktu itu PKS tidak bisa menerima kekalahan ditangkaplah Presiden PKS karena terlibat ketika korupsi. dia mengeksploitasi pelacur di Padang, itu harusnya lebih parah itu. Terlibat, Ya, ketika Andre mengeksploitasi Baik. pelacur di Padang, gitu loh. Baik, ditahan dulu Bang Andre, silakan Mas Iqbal, terakhir pernyataan dari Anda. Singkat, waktu kita sudah habis. Itu lebih tidak beretika itu, mengeksploitasi prostitusi. Untuk politik itu nggak beretika itu. Loh, nggak beretika. Anda menuduh kami ada permainan korupsi orang-orang Pak Prabowo. Tentu aparat penegak hukum bisa Ya, masuk kemarin ke Pak Prabowo kemenangan. tidak membantah. Seperti Kemarin yang Pak dilakukan Prabowo oleh tidak KPK membantah. menangkap Presiden PKS Lutfi Hasan Itu Ishak tidak- kemarin Prabowo tidak membantah. dari Kementerian Baik. Pertanian. Gitu Itu loh. Prabowo tidak Itu kalau membantah. ada korupsi Itu melibatkan Prabowo tidak orang dekat membantah. menteri. Makanya itu contoh, etika ini itu fakta. penting, ya. Jangan sampai juga prostitusi pelacur dieksploitasi untuk kepentingan politik Andre. Itu contoh yang nggak beretika itu. Baik. Ya, Itu contoh nggak beretika. Baik, kami sudah tangkap informasinya. Nanti kami akan coba membuka ruang yang lebih luas dan juga waktu yang lebih banyak. Terima kasih sekali lagi. Persepsi dan perspektifnya juru bicara Timnas Amin Muhammad Iqbal dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran Bang Andre Rosiade sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.